Tiga pejabat tinggi China dijatuhi hukuman mati di tengah spekulasi melemahnya kekuasaan Xi Jinping. Tiga pejabat tinggi China, termasuk seorang rival politik pemimpin China, Xi Jinping, telah dijatuhi hukuman mati bersyarat atas kasus suap. Perkembangan ini telah memicu spekulasi di kalangan pengamat China tentang melemahnya pengaruh Xi, terutama karena dia tidak hadir dalam sejumlah acara militer penting baru-baru ini. Pejabat yang dijatuhi hukuman antara tanggal 10 hingga tanggal 14 Oktober itu meliputi Fan Yifei, mantan wakil gubernur Bank Rakyat China, Bank Sentral China; Jiang Jieyi, mantan wakil ketua konferensi konsultatif politik Tibet; dan Wang Dawei, mantan wakil gubernur Provinsi Liaoning dan kepala Departemen Keamanan Publik provinsi tersebut. Suap yang mereka terima berkisar antara 225 juta yuan, sekitar 31,6 juta dolar AS, hingga 555 juta yuan, sekitar 77,9 juta dolar AS, menurut sumber resmi. Di antara ketiga pejabat ini, kasus Wang Dawei menonjol karena ia adalah salah satu dari 4 bawahan utama Sun Lijun, mantan wakil Menteri Keamanan Publik yang menjadi target utama kampanye anti-korupsi Xi 2 tahun lalu. Pengamat China melihat jatuhnya Wang Dawei sebagai kelanjutan dari pembersihan yang dilakukan Xi di dalam sistem keamanan publik untuk menyingkirkan potensi musuh politik. Xi tidak hadir dalam 2 acara militer besar, sebuah konferensi penting dan kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov di Beijing pada tanggal 14 dan tanggal 15 Oktober. Sebagai gantinya, Zhang Yuxia, wakil ketua Komisi Militer Pusat China, memimpin konferensi tersebut dan bertemu dengan Belousov. Ketidakhadiran Xi dalam acara-acara penting ini, terlepas dari perannya sebagai Ketua Komisi Militer Pusat China, menjadi sorotan karena ia sedang melakukan tur inspeksi di Provinsi Fujian yang jauh, tanpa ada urusan mendesak yang perlu ditangani. Para analis China berpendapat bahwa perkembangan ini dapat mengindikasikan melemahnya cengkeraman kekuasaan Xi. Mereka mengamati dengan cermat apakah Xi akan terus menyingkirkan lawan-lawan politiknya, karena hal ini akan menjadi indikator utama kekuatan yang dimilikinya saat ini. Yuan Hongbing, mantan profesor hukum di Universitas Peking yang kini tinggal di Australia, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa selama hari-hari awal Xi berkuasa, ia menghadapi oposisi besar dari faksi rival seperti mendiang pemimpin China Jiang Zemin dan mantan kepala keamanan Zhou Yongkang. Untuk mengukuhkan pengaruhnya, Xi menunjuk sekutu dekatnya Wang Xiaohong sebagai wakil Menteri Keamanan Publik pada tahun 2018, yang biasanya merupakan wilayah kekuasaan Jiang. Pemberhentian Sun Lijun, yang saat itu menjabat sebagai wakil menteri, dianggap sebagai tonggak penting. Menurut Yuan, Sun ditangkap pada April tahun 2020 atas tuduhan termasuk suap, kepemilikan senjata ilegal, dan pembentukan klik politik. Wang Xiaohong menjadi kepala lembaga tersebut pada bulan Juni tahun 2022. Kemudian, pada bulan September tahun 2022, Xi memulai putaran baru pembersihan politik menjelang Kongres Nasional Partai Komunis China ke-20 untuk memperkuat otoritasnya, dengan kelompok Sun sebagai target utama. Pembersihan dilakukan secara intensif. Pada tanggal 22 September mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua dijatuhi hukuman mati bersyarat, putusan yang sama diterima Sun pada hari berikutnya. Kasus Sun terus dirujuk dalam pernyataan resmi, menarik perhatian besar ketika pihak berwenang memerintahkan investigasi menyeluruh dan menekankan perlunya membasmi sisa-sisa geng kriminal dalam sebuah arahan pada Maret tahun 2023. Pengamat politik Li Linyi mengatakan kepada The Epoch Times bahwa tindakan Xi terhadap Sun mencerminkan tekadnya untuk mengendalikan semua posisi kunci, termasuk di sektor keamanan publik. Investigasi menyeluruh, secara nasional yang diluncurkan pada bulan Maret tahun 2023 kemungkinan ditujukan untuk lebih dari sekadar rekan-rekan Sun, berpotensi melibatkan tokoh-tokoh besar lainnya dalam sistem tersebut, seperti Guo Zhengkun, mantan Kepala Komisi Politik dan Hukum Pusat yang baru saja pensiun, dan Zhao Kexi, mantan Menteri Keamanan Publik. Pembangkang China yang tinggal di Kanada, Huang Juntao, Ketua Komite Nasional Partai Demokratik China, memiliki pandangan serupa. Huang Juntao mengatakan kepada The Epoch Times bahwa baik militer China maupun sistem keamanan publik telah lama didominasi oleh faksi Jiang, yang dianggap sebagai ancaman besar bagi kekuasaan Xi. Meskipun Jiang meninggal pada tanggal 30 November tahun 2022, faksinya tetap bertahan sebagai kelompok politik yang bekerja secara kolaboratif untuk mempertahankan pengaruh mereka. Huang Juntao, juga anggota dari Putra Mahkota, Partai Komunis China, anak-anak keluarga elit partai, memiliki pengetahuan luas tentang dinamika internal partai. Ia menggambarkan strategi Xi dalam menangani kasus-kasus politik sebagai tindak pidana korupsi ekonomi, sebuah ciri khas kampanye anti-korupsi selektif Xi. Menurut Wang, pertarungan dalam sistem militer dan kepolisian PKC secara historis adalah yang paling brutal, seringkali merupakan pertempuran hidup dan mati.